Halo, kembali lagi bersama kita di podcast Berembun bersama gua, Rara, l dan Lala, dan Roro, dan di sini kita cuma bertiga dan akan membahas tentang topik independent woman. Penasaran nggak? Enggak Oke, sih. lanjut. Oh, Nggak, ceritanya. udah. Sebelum ini Oh, semakin panjang ya, mungkin bisa dimulai gitu. Topik pertama yaitu definisi independen di anak tengah. eh, dari dan pertanyaan pertama kan tentang definisi wanita independent woman. Kalau Yes, menurut betul. gua sih wanita ya, layaknya yang kita tahu, punya organ reproduksi seperti yang kita tahu, dan independen sendiri tuh menurut gua tuh mandiri. Dan dari pendapat gua pribadi, semua orang tuh pasti dididik, dibesarkan sama orang tuanya itu emang untuk mandiri dalam hal menghidupi dirinya sendiri. Kayak contohnya kalau bukan manusia ini sih, orangutan aja disekolahin buat bisa hidup mandiri. Dia disekolahin biar bisa nyari makan sendiri gitu, nggak bergantung sama orang tuanya yang nyariin makan. Sama juga manusia juga gitu, kan nggak selamanya orang tua, hidup bareng kita gitu kan. Jadi kita harus bisa minimal tuh nyari kebutuhan kita sendiri, kayak makan, sandang, pangan, kebutuhan-kebutuhan primer itu sendiri. Dari situ udah menurut gue jadi independent woman itu seorang cewek yang nggak bergantung pada seseorang untuk menghidupi kebutuhan dia, untuk menghidupi hidup dia, gaya gaya hidup dia, gitu. Sebenarnya menurut gue nggak cuma cewek sih yang harus independen, cowok pun harusnya hal yang sama, kayak semua manusia tuh, semua anak tuh pasti dibesarkan biar dia bisa independen suatu saat nanti, tuh. Itu menurut Oh, saya. Hmm. jawabannya cukup memuaskan ya gitu. Coba Kok selanjutnya suaranya agak dari serak? Iya. Roro, apakah ada Hai. tanggapan dari sebagai anak pertama gitu di hubungan kita ini? Wow. Tapi emang di sini tuh nggak ada yang cocok jadi anak pertama ya sepertinya ya. Kayaknya semuanya cocok jadi anak Ya, terakhir ya. ya, Walaupun ada yang anak benar-benar. pertama gitu kan, tapi kayaknya jadi anak terakhir semua di sini. Oke. Lanjut, lanjut. Independent woman. Aku sih eh melihat banyak wanita ya, apalagi di tempat aku magang sekarang tuh keren-keren banget, bisa meranin dua role dalam istilah setiap hari gitulah. Tapi di satu sisi, menurut aku yang misalnya kita lihat orang-orang di sekitar kita kayak ibu rumah tangga pun juga bisa disebut independent woman juga kadang. Eh, Iya, ya kan karena kadang suaminya sibuk kerja, saking sibuk kerjanya dia nggak sempet tuh ngurusin kayak kebutuhan keluarganya, terus urusin administrasi ke kantor pemerintah gitu-gitu. Pasti yang ngurusin rata-rata kan juga pasangannya sendiri. Dan bagi aku, cewek yang istilahnya mau dan mampu memiliki tujuan dan berdiri sendiri dan tegas dengan pilihan dia dan juga keputusan dan tahu bisa menempatkan diri itu salah satu independent woman juga. Jadi bukan serta-merta semuanya harus, oh ya aku bisa sendiri this and that. Padahal tetap endingnya kita semua butuh orang lain. Dan bagi aku independent woman itu seseorang yang tegas itu sendiri, yang bisa menempatkan diri dan tahu tentang batasannya dan kemampuannya dan mau bergerak menuju lebih baik. Itu aja sih. Dari jawaban Rara dan Roro tuh sudah cukup memberikan insight lah tentang apa itu independen sendiri gitu kan. Tapi memang pada ya. intinya independen adalah orang yang bertanggung jawab atas hidup di atas kaki dirinya sendiri gitu lah. Tapi nggak
nggak menutup kemungkinan untuk tidak meminta bantuan orang lain karena kita sebagai makhluk sosial pasti butuh yang namanya orang lain. Betul Oke, sekali. jadi Nah, itu sih selanjutnya bisa emang dibacakan ya topiknya wahai Roro. tapi emang itu nggak sih ya mandiri sama nggak butuh orang lain tuh emang beda gitu Ya, loh. tapi kadang orang Ya, ngeblur gitu Mandiri. gak sih? Kadang orang tuh ngeblur Iya, kadang tuh definisi. orang-orang tuh seakan-akan mandiri tuh nggak butuh orang lain. Enggak, mandiri tuh bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, tapi bukan Betul. berarti nggak butuh orang Ya lain. intinya lu jangan nyusahin orang deh, udah gitu aja. Iya. Gitu. Oke, Nah, mungkin itulah. bisa dilanjut. Ini. Oke, Lara. Lanjut. Lanjut. Aku tahu kalian tuh apa ya? Banyak orang sekarang tuh kan kayak obsesi banget pengen kayak jadi wanita independen gitu. Kalau menurut kalian tuh suksesnya orang bisa disebut independen tuh gimana sih? Sebagai wanita ya. Guys, dari pandangan aku, dari yang aku bilang tadi, aku research 1 hari 1 malam gitu ya. Menurut aku kesuksesan sebagai wanita independen itu rumit dan personal. Jadi kayak nggak bisa tuh diukur menurut si A dia udah independen dengan pencapaian dia yang segini. Bisa aja dengan wanita B pencapaian A tuh belum sukses itu gitu loh. Jadi ya Personal. kesuksesan bagi wanita independen tuh benar-benar tidak bisa diukur oleh apa ya? Hanya bisa diukur lah karena benar-benar beda-beda lah. Tapi sebenarnya menurut aku juga jika tidak membandingkan diri kita dengan orang lain juga termasuk proses menjadi wanita yang independen gitu. Terus yang aku research ya, nggak tahu kalau research aku salah karena balik lagi kita ini research sih dari hari apa ya guys, kayak udah ditunda selama sebulan gitu. Seminggu sih ya tapi oke. Jadi kalau menurut nggak tahu jadi menurut Rara. Kenapa jadi melo? Kalau menurut aku sih, ya sama gue setuju. Apa sih kata ya. aku terus gua gimana? Gue nggak bisa, gue bingung ngomong apa. Menurut gue sih ini kesuksesan tuh kayak kata Lala, dia tuh kesuksesan tuh nggak bisa didefinisikan sama orang lain. Kita sendiri, orang itu sendiri yang bisa mendefinisikan arti kesuksesan gitu. Mungkin kalau standar gua tentang diri gua harus mandiri tuh mungkin ini sih, ketika kita nggak apa-apa untuk sendirian, dalam artian ketika kita kayak sekarang gua udah nggak ada temen nih di sini, mungkin teman dekat gua udah jauh gitu, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada teman kita yang itu gitu. Tuh kan lah, Nggak dibilangin sampai juga apa bikin dia udah gak butuh kita lah. bukan gitu, bukan kayak kita nyadarin Back gitu to loh the emang topic, lanjutin. orang. Jadi kita tuh nggak ngemis-ngemis orang untuk bertahan gitu loh sama kita. Kayak lu jangan tinggalin gua kayak gitu. Mungkin iya kita pasti nggak mau dong merasa kehilangan, tapi di satu sisi itu lu udah bisa ngontrol rasa takut dan kehilangan lu itu dengan nggak mengemis atau buat mereka bertahan di sini. Apalagi kalau orang itu emang udah pengen ninggalin lo atau udah nggak cocok sama lu. Dan bisa bangkit dari kehilangan itu sendiri sih. Oh, jawabannya cukup memuaskan ya, tapi emang itu hal yang benar gitu karena itu come and go itu akan selalu ada gitu ya. Iya. Oke, mungkin apakah Denti ingin kok Denti guys? Apakah Roro ingin menanggapi? Ngapa udah sebut nama gue? Apa ya? Apakah Roro mempunyai pandangan yang berbeda atau kayak ada nih yang kurang dari yang kita sebutkan tadi gitu loh?
Nggak ada yang kurang, cuma maksudnya pengen ngurusin aja bahwa independent woman bukan berarti semuanya tuh harus wah, kayak wah gila nih orang keren banget nggak punya perasaan gitu, kayak nggak Eh, pernah ngeri ngerasain, sih. ya nggak sih, kayak nggak pernah ngerasain sedih lah apa semuanya bisa dihadapi. Itu kalau di Pada Korea Jadi kayak gini kan. independen apa mati rasa Oh kalau iya dari cewek? gitu ya. nah ya makanya itu Iya kan bener. kan kayak gitu kan harus dilurusin juga bahwa maksudnya independent woman Ya. tuh juga maksudnya bukan berhak lagi, emang kita semua manusia pasti wajar kalau sebagai manusia memiliki apa ya, perasaan atau sifat-sifat tertentu yang memang manusiawi. Jadi tidak semata-mata independent woman tuh bakalan selalu look perfect, do perfect, act perfect. Semuanya nggak seperti itu. At the end semuanya manusia normal. Dan again, kita saling butuh sama lain. Itu aja sih. Yang lain itu aku setuju banget. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dibacakan oleh Rara. Yang ketiga itu gimana menurut kalian peran wanita independen dalam masyarakat saat ini? Ayo, siapa dulu? Sweet. Menurut aku sih Roro hafal banget kan, karena dia sudah kayak di antara kita bertiga yang orang lain lihat dari luar gitu ya, Roro tuh sangat independen bagi orang lain. Cuma bagi kita mah Ya. nggak ada tuh independen. Tolong orang-orang di luar sana bedakan antara independen dan jutek ataupun cuek. Nah itu. Tolong, tapi kan ya gitulah, kita mah balas jawab. Ah, Oh, kan katanya orang tuh ini sungkan ke Roro tuh karena darah biru, Iya guys. betul. Jadi Padahal ini darahnya sebuah merah. disclaimer dulu guys. Jadi Roro ini ada darah biru, Rara ada darah merah, gue darah ungu. Sebab Aku ada darah putih sih lah. emang Aduh. beda jenis ini, tapi nggak apa-apa lah. Apa ya? Independen. Sebenarnya aku nggak tahu. Maksudnya aku tidak tumbuh dalam istilahnya orang tua aku, ibu aku bukan orang wanita karir juga. Tapi again, bukan berarti yang wanita karir itu pasti independent woman, bukan berarti yang nggak wanita karir itu independent woman. Seperti yang aku mention, sejak kecil ngeliat tumbuh dan apa ya, tumbuh dan berkembang. Itu ya semua hal istilahnya administrasi karena apa? Ayah aku kerja kantor mulu 9 to 5, 9 to 3 sih. Tapi ya jadi semua yang tentang pemerintah bahkan tuh pertukangan tuh yang ngurusin ibu aku semua. Jadi secara nggak langsung pun ngeliat itu tuh jadi oh berarti kalau jadi cewek tuh memang ya nggak apa-apa jadi mandiri, berdiri sendiri, apapun dilakuin. Bukan berarti mungkin menurut orang, oh ini harusnya dilakukan oleh gender ini, padahal dari semua nggak berlaku. Tapi tentu semuanya ada batasan-batasannya. Dan ya udah kita respect each other. Um, Apalagi juga again di tempat magang yang sekarang tuh 80% wanita semua, ibu-ibu umur 40, early 40 gitu. Gila keren-keren banget. Badan mereka masih apa ya? Masih itulah, masih seger gitu. Iya, masih kayak muda, semangatnya tinggi. Dan di rumah juga masih melayani suami, masih melayani keluarganya. Uh, Keren banget sih. Jadi kalau dijadiin panutan tuh ya udah no doubt banget, harus banget gak sih kayak gitu. Apalagi kalau kita lihat dari sisi baiknya yaitu mandiri, sisi buruknya pun ada banyak, cuma yang kita lihat lagi adalah dari sisi mandirinya itu, sisi baik-baiknya aja. Ya kan emang setiap apapun itu pasti ada sisi baik dan buruknya, dan kita mungkin harusnya bisa fokus aja nggak sih ke sisi baik, dan sisi buruknya mungkin bisa kita jadiin pelajaran nantinya gitu. Yes, sure. Gimana menurut Kalau dari aku ya yang tinggal gitu, peran wanita independen dalam masyarakat saat ini dan tinggal di sebuah kota besar, di kota besar Jakarta gitu ya. Sebenarnya apa yang tadi dibilang Roro tuh benar, selama di kereta gitu ya. Sebenarnya gerbong cewek tuh udah ada khusus 2 gitu, depan dan belakang, dan itu selalu penuh. Sedangkan udah di gerbong cewek, dia udah ada gerbong khusus pun, di gerbong biasa cewek pun semakin banyak gitu kan. Jadi
bener-bener yang kayak nggak ada tuh jadinya sekarang menurut aku udah pekerjaan apa ya namanya, pekerjaan kayak pasti mencari uang tuh bukan cowok doang gitu loh, nggak harus cowok gitu. Jadi mungkin cewek pun bisa gitu loh, karena eh kayak yang kita tahu gitu, kebutuhan cewek tuh sangat banyak pol ya. Jadi mungkin lebih ke sadar diri aja untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi menurut aku tidak nyambung, tapi aku juga bingung. Oke, maksudnya Lala nih itu. Maksudnya Lala, sekarang itu dengan adanya independent woman ini, apa ya, mungkin jadi lebih itu gak sih? Semuanya jadi Kesetaraan setara. gender sih Bener lebihnya. banget. Bukan Jadi berat, kayak ya. Tapi nggak maksud ada, Lala maksudnya juga bukan berarti itu kan harus saling mengungguli, bukan gitu kan? Maksudnya. Ya, iya, maksudnya kayak apa ya, kayak pekerjaan rumah tuh bukan hanya harus dikerjain sama cewek, dan kayak kerja kantor juga bukan hanya cowok gitu loh. Maksudnya pasti ya jadi emang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kayak tadi sore lah, HR nanya ke aku kayak kenapa sih teknisi gitu, apalagi jurusan TKJ nggak ada yang perempuan gitu. Terus aku kayak sebenarnya ya Mbak, aku gituin. Soalnya mungkin lebih ke anak TKJ-nya sendiri perempuan sudah dikit, dan apalagi kalaupun ada pasti udah diambil alih sama cowok yang kayak ini kalian tuh nggak bisa, udah meremehkan gitu-gitu. Tapi sebenarnya kalau dibuktikan cewek juga bisa loh untuk seperti itu gitu loh. Iya. untuk meningkatkan ekonomi Indonesia, widih Indonesia juga bisa ningkatin ekonomi keluarga juga kan, Iya. Jadi kayak bisa sebenarnya berkontribusi. apa ya, genderitas tuh sekarang udah bener-bener mungkin berkurang, tapi tetap ada kayak batasnya. Maksudnya tetap lu apa namanya, di dalam keluarga lu tetap harus menghormati suami lu karena dia emang kepala keluarga gitu-gitu loh. Tapi tetap ada sopan santunnya juga, walau kita juga sudah diberi kebebasan untuk seperti itu. Pengen nambahin aja sih, emang ya di wanita independen tuh emang kontribusinya besar sih menurut gue di masyarakat kita. Kayak ya tentang ya sama kayak kata Roro, ibu-ibu Ya ampun. yang di apa kan emang di Indonesia emang kebanyakan gitu nggak sih, cowoknya banyak bapak-bapak tuh udah sibuk sama kerja dia gitu, udah jadi tulang punggung keluarga dan akhirnya banyak urusan-urusan yang akhirnya cuma ibu-ibu yang tahu, yang ngurusin gitu. Entah itu nyetir, nganterin anaknya, masakin anaknya, segala hal itu udah jadi ibu-ibu yang ngurusin lebih banyak gitu loh, lebih macam-macam. Iya, dan itu juga termasuk independent woman juga, Adrian. Iya, makanya kayak nggak berarti ya kan berarti dia independen karena dia ngurusin keluarganya sendiri anjir gitu. Nggak harus independent woman, emang nggak harus kerja gitu-gitu. Kalau menurutku tentang hal kayak gitu tuh, menurut aku kan itu keluarga ya. Menurutku suami dan istri tuh bukan tentang siapa yang kerja, siapa yang masak gitu. Lebih kalau menurut aku yang cowok cewek pun bisa independen. Dalam hubungan pun juga bisa independen. Yang ada tuh mereka tuh saling mengandalkan, bukan saling bergantung gitu loh. Artinya kayak meskipun suaminya kerja, dia bisa bisa apa namanya, bisa ngehandle keluarganya. Kalau ada suaminya, juga suaminya yang ngerjain hal-hal tertentu gitu-gitu, menurut gue itu juga independen. Mereka nggak saling menggantungkan, tapi mereka saling mengandalkan, gitu Wis, sih. itu katanya bisa buat itu ya, buku laporan magang. Aduh. Jurusan kita bukan jurusan itu, tidak bisa ya. Oke, mungkin bisa dilanjut pertanyaannya sebelum semakin tidak jelas nih pasti podcastnya. Ya, lanjut. Jadi, menurut kalian berdua gitu Tidak ya, ada. Roro dan Ayo, apa sih? apakah sosok wanita independen? Sebenarnya bukan wanita independen mungkin, maksudnya lebih ke role model atau panutan kalian lah untuk saat ini gitu. Dan kenapa kalian milih satu orang ini?
Kalau gue sih sosok wanita yang gue jadiin panutan tuh nyokap gue jelas. Yang mau Dan jawab gue itu lagi. Ya udah lanjutin. ya gimana dong gitu. Emang ya Iya. dari orang terdekat kita tuh ya nyokap. Dan gue besar di 2 keluarga dengan 2 nyokap, tapi sama-sama mereka tuh independen dengan cara mereka sendiri-sendiri. Dan menurut gue juga nggak terlepas dari bokap-bokap gue yang mereka juga independen juga gitu loh, nggak yang kayak suami-suami yang harus dilayani 100% sama istrinya gitu-gitu, enggak. Jadi mereka benar-benar saling mengandalkan dan sekalipun salah satu nggak di rumah tuh tetap bisa apa, nyaman gitu loh. Meskipun salah satu keluar atau kerja gitu, rumah tuh masih keurus, entah sama nyokap apa bokap itu pasti. Jadi, ya mereka bisa kerja, bisa ngurus rumah, tapi gue juga nggak mau bebanin mereka dengan peran ganda itu. Dulu waktu kecil gue emang kayak, gimana ya, kayak bebanin double standard gitu sih sama nyokap gue, kayak gue pengen nyokap gue seperti ibu-ibu rumah tangga pada umumnya, padahal gue tahu nyokap gue juga nyari kerja, nyari duit buat gue, padahal nggak seharusnya gitu loh mereka jadi kayak dituntut menjadi 2 hal yang berbeda dalam satu waktu, itu menurut gue nggak adil banget sih. Dari situ gue kayak menyadarin, ya semua tuh ada porsinya sendiri gitu. Oke, jadi kalau menurut Roro gitu, apakah setuju dengan pendapat Rara gitu? Beda lah kan orang tua aku ibu rumah tangga. Ya maksudnya kan role modelnya sama kan, Mama? Jangan bikin emosi deh. Karena dia udah jawab itu nggak mau nyamain. Ya udah. Ini Jadi apa sih Den? ya, bercanda dong, jangan sensi dong. Sensi. Sensi banget Kayaknya adanya. katanya mau drama. Ya bentar, mau closing drama. Tadi di drama yang klimaks. Oke. Jadi Oke, lanjut. karena Zahra menyebutkan ya itulah rumornya nyokapnya ya, kurang lebih sama, cuma aku bedain karena saya tumbuh dan berkembang. Kamu suka banget kata-kata itu. Berkembang seperti donat. Iya lagi. Karena saya Seperti tumbuh alpukat. dan apa ya, tumbuh Iya. bersama dengan Dora the Explorer dan juga Strawberry Shortcake. Tahu nggak? Tahu lah. Enggak. Udah lanjut Tahu dong. Aku suka main game di PS. Iya kan, ya ampun. Bentar, jangan ke distract, Oke, karena aku tumbuh bersama dengan Dora, Strawberry Shortcake, terus Barbie. Nah itu bagi aku meskipun mereka apa ya, ya animasi doang, tapi kayak berpengaruh sekali ya untuk tumbuh kembang sekarang anak kayak yang Gen Z sekarang dan Gen kita. Karena dari peran film-film itu. Dari Barbie. Iya dong Barbie, oh my god. Dari Barbie kita banyak belajar loh. Iya kan, sebenarnya. kalau gen sebelumnya kan mungkin mereka dari Disney yang princess yang semuanya tuh cowok. Ya, aku gak mau menghakimi deh. Ya tapi gitulah. Ya gak sih? Iya. Apa aku doang ya? Gak tahu ya. Menurutku sih? kayak kita tuh, tenang aja, nanti endingnya bakal ada cowok yang nolongin kamu kok. Tungguin aja. Padahal kalau ditunggu-tunggu pun gak datang-datang gitu yang ditunggu. Kadang kita seperti Barbie yang mencari sesuatu untuk mendapatkannya. Live your dream. Oh my god. Oh my god. Kalau ya. Kalau dari Lala gimana sebagai anak pertama nih? Di kehidupan nyata nih. Iya. Jadi jadi rekomendasi aku maraton Barbie. Belum sampai situ jawabannya, soalnya. Ya udah kan, udah terakhir. Belum pertanyaan. Oh ya. Udah terakhir. Oh iya. Kan? Ayo. Oh iya. Rekomendasikan untuk wanita yang ingin mandiri, mungkin dari aku tuh bisa lihat dari lingkungan sekitar aja sih. Maksudnya dari kamu keluar rumah gitu, kamu bisa lihat gitu loh, ada banyak pasti orang yang di luar
perempuan gitu lagi melakukan banyak hal, kayak ada yang pasti lagi nyapu atau lagi ada yang lagi masak atau yang udah mulai pergi kerja dan seperti itu. Jadi kayak ingin belajar bisa juga melalui ikut komunitas. Sekarang tuh pasti banyak banget gak sih komunitas-komunitas yang membahas hal-hal seperti ini gitu. Karena sekarang udah mulai bumi ini, Indonesia ini khususnya sudah mulai aware mungkin ya ke masalah ini. Dan menurut pendapat Roro dan Rara, apakah buku atau podcast atau sumber apa sih yang bisa gitu loh direkomendasikan untuk orang yang ingin mencoba dan ingin tahu lebih dalam mungkin ya tentang independen itu sendiri? Satu kata. Kalau dari aku sih sebenarnya channelnya 1% tuh boleh. Kalau enggak biasanya Gita Saf. Oh, tapi emang agak kontroversi sih akhir-akhir ini. Kayak gitu-gitu Tuh. sih. Biasanya Kalau menurut channel-channel Roro kayak gimana, Ro? Ya itu tadi, 2 kata. Maraton Barbie. no, Kita sudah menjawab dari semuanya ya, Ya guys. itu Jadi aja. cukup mungkin topik independen sampai sini saja karena kalau dipanjangin lagi gak ada yang mau nonton. Ini udah berapa menit, Say? Udah berapa Jadi menit? terima kasih sudah mendengarkan chit-chat kita tentang wanita independen itu sendiri. Iya. Ditunggu next temanya yang belum kita tahu Komen apa dong, karena kita komen tidak tahu dong. mau record kapan karena kita sibuk Eh, satu sama tahu lain nggak? gitu. Ini yang satu sibuk, terus yang 2 ada. Giliran yang ini sibuk, yang 2 udahlah nggak ada Sebenarnya habisnya. mau di disclaimer ya guys, aku tuh baru pulang jam 6:30. Terus mereka maunya jam 7. Terus kira-kira apakah aku bisa tuh mandi, makan, sholat? Itu apakah bisa ya guys? Coba aku tanyakan deh ke ya, kalian semua. Ya kan aku sebagai emang bayi yang jadwal kita ya sangat udah, saya tidurnya tuh udah bisa malam-malam sekarang. Aduh. Aku juga inginnya seperti itu ya, tapi kok tidak bisa nih. Oke, bisa. Oke, ditutup ayo. ayo, Silakan MC ayo. kondang. Terima kasih guys untuk episode kali ini. Cukup sekian. Dari Ketemu lagi dengan Berembun. Ini dari siapa sih yang mau kita closing? bertiga. Oh Enggak. ya. Bye. Thank you, Lara. Larora. Wih. Cringe gak sih? Kita ngomongin itu.